cara menjawab pertanyaan bahwa Alkitab Kristen sudah dipalsukan, terus dituduhkan kepada kita? Jadi jangan hanya lihat Alkitab terjemahan, karena semua ini sekarang bisa di cross check kok. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsukan. Ya. Yang pertama, bagaimana cara menjawab pertanyaan bahwa Alkitab Kristen sudah dipalsukan? Ini klasik sekali, dan terus dituduhkan kepada kita. Ya, yang pertama mungkin kesan itu dibangun karena mereka melihat Alkitab yang dibaca oleh orang Kristen itu biasanya dicetak dalam wujud terjemahan. Ya. Ya, Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggris, bahasa Inggris, bahasa Batak, dan lebih-lebih dalam bahasa Inggris itu disebut version. Jadi seolah-olah banyak versi, teks aslinya tidak ada. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Kalau misalnya Alkitab itu dituduh palsu karena tidak ada teks aslinya, nah sekarang harus ditanyakan dulu makna asli itu apa. Kalau makna asli itu hanya bahasa asli yang dipakai Alkitab, ya masih ada dan sampai sekarang pun bisa dibeli, bisa dipelajari. Bahkan kalau Anda seorang seminarian, seorang di sekolah teologi tentu ada. Ini misalnya ini untuk kitab Injil Perjanjian Baru dengan bilingual, ya, Yunani itu ya, bahasa Yunani Koine dengan bahasa Indonesia. Dan ini sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sejak lama sekali, tahun 80-an. Kemudian kalau bahasa Ibrani itu untuk Perjanjian Lama, yaitu juga Ibrani Indonesia. Jadi itu LAI juga sudah menerbitkan, LAI sudah menerbitkan sejak tahun 2001 kalau tidak salah sudah terbit. Nah, tapi kalau dipertanyakan lebih lanjut itu asli dalam pengertian apa? Pertama, bahasa asli yang digunakan menulis kitab suci. Misalnya kitab Taurat, ya, Torah, kitab nabi-nabi, Nebim, dan Ketuvim, kitab Tanakh ya namanya. Tanakh ya, singkatan Tanakh itu juga ada. Dan yang menarik bahwa Tanakh yang dibaca orang Yahudi yang kita sebut dengan Perjanjian Lama itu sama persis. Jadi seumpama orang Kristen memalsukan kitab, Tanakhnya kan sudah beda dengan miliknya orang Yahudi. Nyatanya sekarang kalau misalnya Anda pergi ke negara-negara yang banyak orang Yahudinya, ya misalnya di Australia itu atau di Israel sekalian, di sana toko-toko buku Yahudi itu menjual yang namanya Tanakh ya. Tanakh itu Torah, Nebim, Ketuvim itu sendiri seperti yang dibaca orang Kristen persis ya. Bahkan ini kalau Anda bandingkan antara edisi Yahudi misalnya terbitan Mesorah Publishing New York dan Yerusalem atau Tel Aviv Publishing, itu sama persis dengan ini terbitan United Bible Society in Israel, itu penerbit Kristen, atau Trinitarian Bible Society, itu persis sama. Bahkan orang Kristen sekarang sudah menerbitkan ya, ini Holy Bible untuk Perjanjian Lama atau Tanakhnya itu ya ditulis semua. Torah, Nebim, Ketuvim. Ini persis diawali dari kanan ke kiri ya. Kitab Taurat yang pertama kan kitab Bereshit, kemudian Ele Shemot, terakhir itu adalah Ele Hadivarim, kitab Ulangan. Sama, terbitan Yahudi, Kristen juga sama. Bereshit bara Elohim et Samayim ve et Saaret misalnya. Kemudian untuk Perjanjian Baru itu Hekaine Diatike, itu dari kiri ke kanan. Itu juga Biblos Genesios Yesus Kristus, sama persis. Jadi artinya orang Yahudi tidak percaya dengan Perjanjian Baru ini, tapi orang Kristen percayalah. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Bagaimana kok kitabnya masih bisa sama? Artinya Kristen juga mengikuti Tanakh Yahudi, dan itu adalah fakta yang tidak bisa terbantah. Seumpama orang Kristen memasukkan kitab, kan kitabnya sudah beda dengan Yahudi. Kemudian kalau bahasa asli itu dipahami dalam makna bahasa yang dipakai oleh komunitas-komunitas kuno saat itu, kita juga punya bukti. Misalnya Torat Samaria. Ini Torat Samaria, Pentateuchus Samaritanus, atau disebut Torah Somron. Torah Samaria ini tertulis dalam huruf Samaria, dan huruf Samaria itu huruf yang lebih kuno dari huruf Masoretik, huruf Hasmonaim ya. Itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Sampai sekarang masih ada
Di dalam kitab Bereshitnya mereka membaca dengan bacaan yang punya varian kiri, cara membaca yang berbeda. Misalnya Bereshit itu dibaca Barashit, Bara, Aluwim. Jadi hurufnya sama Elohim tapi dibaca Aluwim. Cara bacanya yang berbeda. Dan kemungkinan menurut penulis gereja kuno yaitu Origen dari Iskandaria, bacaan Barashit itu mungkin melestarikan tulisan yang lebih kuno, ya, Beharishit, bukan in a beginning tapi in the beginning, dan itu semua bisa diikuti dalam kritik teks. Naskah Samaria ada bahkan yang lebih kuno dari naskah Masoretik yang dijadikan rujukan bersama Yahudi dan Kristen, itu ada naskah The Dead Sea Scroll yang berasal Gulungan Laut dari Mati, ya. Gulungan Laut Mati dari antara abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Dan itu bukti sejarah yang saya kira tidak bisa disangkal bahwa adanya varian-varian teks itu diakui betul. Kalau yang dimaksud itu adalah bahasa asli yang dipakai oleh Yesus, ya seperti bahasa asli yang dipakai oleh Nabi Musa. Ini misalnya edisi Taurat Yahudi ini. Taurat Yahudi ini ya Torah mulai dari Bereshit, Elishemot, Wayikra, Bamidbar sampai Elihadibarim, 5 kitab Musa, itu bisa dibandingkan satu sama lain dengan Samaritan, dengan edisi Kristen, bahkan dengan teks-teks kuno, terjemahan maksudnya. Ya misalnya terjemahan Yahudi dalam bahasa Aram, namanya Targum. Terjemahan Torah Kristen dalam bahasa Suryani atau Aram, namanya Pesita. Terjemahan Latin dari Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Latin, namanya misalnya Vulgata. Bahkan terjemahan Yahudi sendiri yang muncul sebelum zaman Kristen yang dipakai rujukan oleh gereja mula-mula itu adalah Septuaginta. Sampai sekarang semua masih ada. Kalau yang dimaksud itu bahasa yang diucapkan sehari-hari oleh Yesus Kristus itu bahasa Aramaik. Sampai sekarang juga ada. Ini yang disebut bahasa Suryani, yang namanya baik itu Old Syriac kuno maupun itu Pesito atau Pesita. Ini bahasanya Yesus masih lestari sampai hari ini. Jadi jangan hanya lihat Alkitab terjemahan, karena semua ini sekarang bisa di cross check kok. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsukan. Ya.